Selamat sore para sahabat, para wirausaha muda. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Victorianus Janggo. Saya wirausaha muda dan baru saja belajar. Saya mulai melakukan wirausaha muda khususnya di peternakan ayam dari tahun 2019 awal pandemi, di bulan Agustus. Sebelum pandemi saya sudah melakukan merintis untuk peternakan ayam ini. Di sini desain kandang ayam memang disengajakan untuk kandang sistem kolong. Kolong boleh dapat dilihat dari situasi kiri dan kanan. Mengapa demikian? Dikarenakan situasi alam dan letak geografis ini berada di posisi pinggir laut. Di sini di pinggir laut, sehingga sering terjadi silih berganti pasang dan surut, sehingga diharuskan untuk membuat kandang sistem kolong agar anak-anak ayam terbebas dari air. Ketika pasang tinggi dia terbebas dari air, sehingga ayam semuanya sehat dan cepat membesar. Adapun beberapa pengalaman yang ingin saya berikan kepada wirausaha muda. Yang paling pertama, mengapa saya tergerak dari melakukan wirausaha muda. Saya adalah seorang karyawan biasa yang diposisikan dalam suatu perusahaan adalah posisi yang paling rendah, sehingga saya melihat dari tahun ke tahun untuk menjadi seorang karyawan memang sangatlah pas-pasan dalam situasi ekonomi rumah tangga, sehingga saya terus belajar dan berusaha bagaimana untuk dapat mengubah hidup ini menjadi lebih baik, sehingga saya melihat potensi yang saya miliki dan kemampuan yang saya dapat adalah berwirausaha dalam peternakan ayam ini. Saya terinspirasi dari para ahli, yaitu Stein and John F. Burgess, yang mengatakan demikian: tujuan wirausaha adalah mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Jadi bahasa mengelola dan berorganisasi serta dan mengambil resiko itu menjadi suatu hal yang sangat positif, karena memang kita tahu bahwa melakukan ternak ayam seperti ini
banyak resiko, salah satunya adalah terserang penyakit, mengakibatkan kita gagal panen, sehingga tentunya kita banyak yang kita rugi, yaitu biaya, karena tentu biaya pakan sangat mahal. Namun tidak semua usaha itu terus mendapat risiko. Tentu kita harus ada keberanian. Dan saya sudah berjalan dari 2019, ya syukur bahwa kurang-kurangnya saya adalah balik modal. Itu yang terjelek dari hasil yang saya dapat. Namun dari situ itu pun hanya baru satu kali. Selain itu 2020 sampai 2023 lumayan hasil untuk menopang ekonomi rumah tangga. Sembari saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yaitu bergerak di bidang oil and gas di Kota Batam. Saya bekerja dari tahun 2002 hingga sekarang. Melihat kondisi menjadi karyawan sangatlah berat, akhirnya saya harus membuka jalan baru untuk mempersiapkan masa depan, mengingat situasi di perusahaan tidak menentu. Kapan saja kita akan di PHK atau putus hubungan kerja, tentu yang jelas kita sudah siap. Di sini terlihat anak-anak ayam. Ini adalah masa proses pembibitan. Ini di kiri saya dan di kanan saya. Ini anak-anak ayam masa proses pembibitan, dan proses pembibitan ini biasanya 20 hari. Dari 0 sampai 20 hari kita harus menggunakan lampu. Terlihat lampu-lampu ini untuk menghangatkan anak ayam. Ketika sampai di usia 20 hari, lampu ini akan kita padamkan, tidak digunakan lagi, mengingat stamina anak ayam sudah cukup kuat dan sudah menyesuaikan dengan lingkungan alam. Dan dalam proses pembibitan ini kita harus memperhatikan sungguh kehangatan ruangan, kandangnya, konsumsi makanan dan minuman harus diperhatikan. Tentunya tetap kita steril ya, supaya semua produktivitas ayam ini, anak ayam ini tentu sehat dan bertumbuh semakin besar. Setelah 20 hari kita akan melakukan perubahan posisi tempat. Dan sebelum untuk melanjutkan proses pembibitan, tentunya ada tahapan-tahapan dalam proses pembibitan. Satu adalah melakukan vaksin. Vaksin umur 12 hari, vaksin umur 16 hari, dan vaksin di umur 31 hari. Itu kita melakukan vaksin.
agar anak-anak ayam atau ayam dapat terbebas dari virus ya. Namun tentunya virus itu terus berubah-ubah. Tetapi kita berharap semoga tidak ada virus-virus baru. Untuk pengalaman selama ini, syukur kepada Tuhan karena semua hasil usaha ternak ayam berhasil. Dan kita berharap para wirausaha muda janganlah berputus asa. Jikalau ingin berbagi pengalaman, saya akan terus memberikan informasi melalui channel YouTube saya. Dan untuk kali ini sekian dan terima kasih. Lain waktu akan muncul lagi cerita dan pengalaman-pengalaman baru tentang peternak ayam. Terima kasih. Salam.